buat para pemangku kebijakan, buat para elit-elit yang emang masih punya PR untuk menuntaskan, tolong kalian tuntaskan, tapi jangan sampai berdampak kepada masyarakat kecil gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Uncle Arki. Ya teman-teman, gue masih pengen ngebahas tentang videonya Babe Aldo yang kemarin itu di ban sama YouTube. Karena gue lihat kemarin itu videonya tersebut membongkar misteri yang selama ini kita cari-cari ya. Kenapa gue bilang misteri? Sebetulnya kalau dibilang misteri itu enggak juga sih, karena gini, menurut gue pribadi itu data itu sudah ada, sudah bisa kita akses gitu. Cuman karena emang media kita itu, menurut gue pribadi ya, media kita itu ya sudah dimiliki oleh orang-orang yang punya kepentingan. Jadi akhirnya informasi-informasi yang emang harus diketahui sama khalayak umum itu dibungkam atau disembunyikan lah gitu secara tidak langsung. Jadi menurut gua ini sebuah kezaliman menurut gua gitu, karena media tersebut ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi gitu. Nah, yang mau gue bahas kali ini masalah media nih. Kenapa media mainstream di khususnya negara kita gitu ya kan? Kenapa sih emang dia kok nggak berani gitu untuk menampilkan informasi yang penting, bahkan menutupi sebisa dia dengan sebersih mungkin. Tapi orang Indonesia, teman-teman di sini juga gua rasa pinter ya, cerdas lah untuk mana melihat informasi yang penting, mana informasi yang benar-benar nyata, dan mana informasi yang emang diada-ada. Bahkan mereka itu menyewa media-media khusus untuk memblur atau ibaratnya mengcounter berita-berita atau informasi yang emang harusnya sampai kepada masyarakat. Balik lagi ke poinnya, nah itu kemarin gue lihat di videonya reaksinya Babe Aldo itu ngebahas tentang alat PCR yang emang bakalan mau ditarik per tanggal 31 Desember besok gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus nunggu tanggal 31 Desember ya gitu? Kenapa berita itu nggak disebarkan langsung aja? Apakah emang gara-gara tujuan mereka belum tersampaikan atau gimana gitu ya? Menurut gua ini sebuah keganjilan yang benar-benar kita semua itu harus berpikir, teman-teman ya. Bayangin aja, seperti yang gua bilang kemarin, itu cuman hanya gara-gara satu alat itu bisa merubah sebuah keadaan bangsa, bahkan negara gitu. Nah, bener apa yang digaungkan oleh MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, untuk alat ini sendiri. Bayangin sama teman-teman ya, bayangin sama teman-teman, cuman gara-gara alat nih. Ketika alatnya salah, berarti penyakitnya yang diagnosa salah. Berarti kalau udah penyakitnya salah, cara memberikan obat itu salah ya. Memberikannya obat salah, terus data-data yang kita terima selama ini salah, peraturan-peraturan pemerintah yang selama ini dilakukan itu salah, dan semua bakalan salah. Nah, kenapa? Prinsip dasar asumsinya salah ya, asumsinya salah semuanya. Asumsi dasar salah, bakalan salah semua menurut gua ya. Jadi ketika salah seperti ini, kita harus gimana gitu? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, teman-teman bisa menjawab sendiri apa yang harus kita lakukan. Nah, ini mengenai kemarin informasi yang udah disediakan di CDC ya, yang jelas ya.
itu yang dikupas oleh Bapak Aldo, kenapa itu di banned sama YouTube. Nah berarti ini ada yang salah, udah jelas ya. Buat para pemangku kebijakan, buat para elit-elit yang emang masih punya PR untuk menuntaskan, tolong kalian tuntaskan, tapi jangan sampai berdampak kepada masyarakat kecil gitu loh. Khususnya kalau misalnya bapak-bapak di atas sana, para wakil-wakil di sana ngelihat itu banyak pedagang kaki lima, asongan, terus orang-orang yang mencari nafkah harian, itu habis mereka. Bahkan nggak hanya sekedar seperti itu gitu. Dampaknya itu buat pengusaha-pengusaha pun jadinya rata-rata pada gulung tikar mereka tuh. Nah jadi sekali lagi gue mau ngajak teman-teman semua untuk berpikir gitu. Nah jadi teman-teman coba sampaikan informasi penting itu, tolong kita untuk berpikir bagaimana mengatasi masalah ini. Nah kebetulan kita khususnya Babe Aldo sendiri menggabungkan yang namanya Majelis Penderitaan Rakyat. Jadi teman-teman semua bisa mengadu di sana, ya kan? Mengadu di sana sesuai undang-undang, sesuai hukum yang berlaku. Kita bukan untuk memberontak, sekali lagi kita bukan untuk memberontak, tapi kita mencari keadilan seadil-adilnya, ya. Kita mencari keadilan seadil-adilnya. Nah, poin penting lagi buat teman-teman semuanya yang harus kita tahu ya. Masalah ini itu bukan masalah yang bukan masalah yang asing lagi gitu. Bahkan keadaan ini udah diset dari jauh-jauh hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, di bawah tahun 2019, dan ini pun udah direncanakan gitu. Udah direncanakan, tapi kenapa teman-teman itu masih textbook, teman-teman itu yang masih textbook, yang masih percaya akan para profesor ilmuwan yang textbook. Tolonglah coba kalian lebih teliti lagi, cari tahu di lapangan seperti apa data-data yang ada di depan mata dan itu nyata. Kenapa kita tidak bandingkan untuk pembanding dengan keadaan sekarang ini, teman-teman? Nah mungkin video ini gue bikin untuk menambah keyakinan teman-teman tentang apa yang MPR gaungkan, apa yang Babe Aldo gaungkan, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dan buat para pemangku kebijakan, buat wakil-wakil rakyat di sana, ya. Tolong melek dengan keadaan sekarang, ya. Nah mungkin video ini cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada sedikit atau banyak kata-kata atau banyak kesalahan, kalau ada kata-kata yang salah ya dari saya minta maaf. Saya hanya sekedar mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan apa yang saya rasa menurut saya itu benar ya teman-teman, ya. Menurut pemikiran saya itu benar. Jadi mungkin cukup sekian, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.